semua, selamat datang di Ketongpu Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Bersama dengan saya Jerry Fakdawer. Saya Lanti Wirano. Kita di Pondok Podcast akan membahas hal-hal seputar tentang Tuhan, tentang anak-anak muda, tentang pergumulan yang anak-anak muda hadapi dengan cara yang fun, simple, interaktif, dan yang paling penting mudah dipraktikkan dalam hidup sehari-hari. Kakak Yola, sekarang nih kita mau bahas satu topik yang cukup menarik kalau menurut saya. Apa tuh? Judulnya adalah mau menabur atau menyerah. Dan dia penjelasan menarik sekali. Betul, karena kalau kita melihat tuh, ada banyak anak-anak muda, mau di Jayapura kah, mau di Papua kah, mau di Indonesia kah, bahkan di seluruh dunia. Mereka tuh cepat sekali mudah menyerah begitu. Hadapi apa coba? Kesedihan, kekecewaan, apalagi kira-kira? Kepahitan, galau, stress isu, mental isu, banyak sekali. Ada banyak yang membuat anak-anak muda mau cepat menyerah dalam mereka punya kehidupan. Nah, yang kita mau bahas di saat ini adalah temanya mau menabur atau mau menyerah. Mungkin saya mau baca dulu ayat firman Tuhan yang mau jadi dasar kita punya pembahasan di saat ini. Saya mau ambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1-7. Ini surat dari Rasul Paulus ke dia punya anak rohani namanya Timotius. Kita coba ya. Kita baca. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, kalau kita lihat di sini nih Kakak Yol, di sini Paulus nih Rasul Paulus kasih surat ini ke dia punya anak rohani yang namanya Timotius. Timotius nih masih terbilang anak muda sebenarnya, masih anak muda, tapi di situ Paulus memberikan dorongan karena Timotius ini diberikan tanggung jawab untuk kepercayaan, untuk memegang jemaat, untuk memimpin sekelompok orang yang mungkin usianya lebih tua, yang mungkin usianya lebih dewasa dari dia. Ini keren Kak, karena dia masih anak muda tapi sudah diberikan. Dia masih anak muda tapi dia sudah diberikan tanggung jawab, kepercayaan. Dia dikasih dorongan sama Rasul Paulus untuk tidak takut dan untuk jangan malu dan jangan berbalik dari dia punya iman, jangan berbalik dari dia punya tanggung jawab. Betul sekali. Di sini di ayat 2 dan 3 dibilang bertumbuh terus dan maju terus di dalam Tuhan dan jadi kuat. Nah, di sini yang kita mau bahas sekarang Kakak Yola, bagaimana caranya menjadi kuat supaya kita jadi orang yang berhasil. Betul, di dalam Tuhan pastinya. Ada 3 cara untuk jadi kuat nih Kakak Yola. Apa itu? Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita jadi kuat itu karena kasih karunia. Jadi itu betul-betul bukan karena usaha kita sendiri, bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi itu kita terima dari Tuhan. Dan waktu kita terima dari Tuhan, kita perlu punya hati yang sudah standby untuk tampung. Nah, bagaimana caranya kita bisa tampung kasih karunia yang Tuhan kasih itu? Dengan cara punya hati yang rendah hati. Karena biasanya kalau orang yang sudah arogan gitu macam saya bisa kok, saya bisa. Apa-apa bisa sendiri, tidak butuh orang lain, tidak butuh Tuhan. Itu tidak bisa. Itu sudah tidak bisa tampung kasih karunia dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa jadi kuat dengan cara kita memuridkan orang lain. Jadi kalau Tong jadi murid Yesus, berarti Tong harus punya murid. Sebenarnya begitu. Kalau misalnya begini, misalnya Kakak Yola atau saya sekolah, itu kan setiap anak sekolah punya seragam punya seragam. Nah, kira-kira kalau sekolah yang di dunia, kalau sekolah sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus, kita punya seragam itu apa? Kita punya seragam adalah memuridkan orang lain. Kita menjadi murid Yesus dengan cara kita punya murid. Kadang-kadang kita pikir, saya masih tidak bisa ya jadi memuridkan orang lain, jadi guru, jadi teladan. Saya masih belum bisa, saya masih tidak bisa, saya masih. Di situ kata yang paling sering muncul adalah sa. Berarti fokusnya masih saya, bukan kembali ke poin pertama. Fokusnya belum dikasih karunia, masih mengandalkan diri sendiri, masih sah. Berarti itu salah ya Kakak? Berarti kalau sah itu salah. Begitu ya. Nah,
Jadi kita bisa sampaikan ke orang lain apa yang kita sudah sampaikan, apa yang kita sudah alami sendiri. Betul, dari Tuhan ya. Dari Tuhan, apa yang kita sudah alami dari Tuhan, apa yang kita sudah jadi pengalaman pribadi dengan Tuhan. Benar sekali. Itu yang kita bisa bagikan ke orang lain. Kebaikan Tuhan dalam tong punya hidup, tong sampaikan ke orang lain. Betul sekali. Dan yang ketiga, untuk menjadi kuat itu kita perlu ketekunan. Kalau yang tadi kita baca, ada prajurit. Iya, ada atlet. Ada petani juga disebut. Betul. Dan kita lihat dari 3 profesi ini, mereka masing-masing ini memiliki yang namanya ketekunan. Iya, betul sekali. Tidak mungkin prajurit itu tunggu komandan datang dulu baru dia rapi-rapi. Justru dia mau menyenangkan hati komandannya. Betul, seperti yang kita sudah baca tadi. Betul. Atlet itu dia tidak mungkin hanya duduk ongkang-ongkang kaki begitu, tapi dia Pasti latihan, dia tiap hari pasti latihan. Ya. Tiap hari pasti dia latihan. Dan kemudian petani, dari dia bangun subuh-subuh sampai nanti tidur malam, dia sudah tahu apa-apa saja yang harus dia bikin. Jadi kita bisa lihat di situ, kalau kita tekun, kita bisa mendapatkan hasil. Dan hasilnya itu apa? Yaitu murid-murid. Kita bisa mendapatkan murid-murid seperti yang Tuhan Yesus mau. Nah, Kakak Yola, ini ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan nih ke Kakak Yola. Dalam kita punya rumah nih kan kita punya orang tua toh. Kita punya orang tua, kita punya kakak. Sama juga halnya kita punya yang namanya orang tua rohani atau kakak rohani begitu toh. Sama kayak contoh yang kita lihat di surat yang baru kita baca di bagian firman yang kita baru bahas juga, itu ada Rasul Paulus menjadi bapak rohani bagi Timotius begitu. Nah ini maksudnya adalah mereka yang memberi perhatian kepada kita supaya kita bisa bertumbuh secara rohani gitu. Nah ini ada beberapa hal yang saya mau tanya sama Kakak Yola. Kakak Yola, dalam Kakak Yola punya hidup, siapa yang kasih perhatian secara rohani kepada Kakak Yola? Apa ada lebih dari 1 orang kah? Terus kira-kira dong nih sudah berapa lama kasih perhatian begitu ke Kakak Yola, jadi kayak macam Kakak Yola punya kakak rohani atau orang tua rohani gitu? Oke, saya punya lebih dari 1. Ada orang tua rohani, saya sebut namanya kan. Sudah pasti banyak orang tahu Bapak Berry dan Mama Peti gitu kan. Selama saya di Papua dong, jadi saya punya orang tua rohani di sini kurang lebih 6 tahun gitu. Dan juga saya punya kakak rohani, yaitu kakak di Komsel dan di komunitas gitu. Ya, luar biasa. Itu sih. Kakak bagaimana? Kalau saya punya ada kakak rohani. Ada kakak rohani satu yang kami sudah berinteraksi itu sudah cukup lama, sejak 2016. Dia selalu pantau saya punya kehidupan rohani, dia selalu pastikan saya tetap berintegritas dan bertanggung jawab dalam saya punya perjalanan ikut Tuhan. Dan walaupun kita sudah tidak tinggal satu kota, bahkan sudah tidak satu negara lagi, kita masih sering reach out begitu ya. Masih sering baku pantau, kakak keadaan bagaimana, saya keadaan bagaimana. Update saja tentang kehidupan rohani masing-masing supaya kita punya perjalanan iman dengan Tuhan itu tetap ada di rel yang benar begitu. Jadi pastikan saya tidak mengarang-mengarang sendiri dalam saya punya perjalanan rohani, dan saya juga bisa pastikan kakak dia juga punya pertumbuhan iman yang baik. Saling ya. Saling ya, akhirnya kita jadinya interaksi dan saling. Wow, nice kakak. Kakak Jerry, saya juga ada pertanyaan untuk kakak nih. Silakan. Biasa kan dalam keluarga itu ada mama, bapak, anak-anak toh, ada kakak, adik semua gitu. Dan biasanya tuh kakak tuh diberikan tanggung jawab untuk bimbing dia adik-adik begitu. Nah, terikat dengan pertanyaan tadi tuh yang nomor 1 itu sebagai kakak rohani. Pasti kakak di usia muda begini sudah punya murid, sudah jadi kakak rohani toh seperti itu. Jadi apakah kakak sudah berikan waktu untuk kakak punya murid-murid atau anak-anak rohani begitu? Kalau saya sendiri sudah ada beberapa tempat atau beberapa kesempatan yang memang diberikan kepercayaan gitu ya Kak Yola ya. Seperti misalnya di Komsel, ada beberapa Komsel yang saya juga jadi anggota, atau ada beberapa Komsel yang saya memang juga tabur di situ ya. Seperti itu, kita punya tema di saat ini, kita punya tema yaitu menabur atau menyerah. Ada beberapa tempat yang memang saya tabur dalam hal kalau adik-adik di Komsel orang butuh nasihat, butuh support rohani atau emosional, atau butuh nasihat, atau butuh telinga untuk mendengar. Mungkin mereka tidak perlu nasihat tuh. Kadang-kadang ada beberapa orang yang dalam situasi yang memang hanya butuh orang yang duduk di samping mereka untuk duduk saja, untuk temani saja. Seperti itu. Jadi kadang-kadang, Kak Jer, stop sudah, Kak Jer terus bicara, Kak Jer cuma dengar saja apa yang saya mau katakan ke Kak Jer nih. Saya ada masalah begini dengan saya orang tua gini. Itu sudah pernah. Itu sudah pernah. Jadi memang karena mungkin sebelumnya saya juga punya orang yang saya bisa lakukan hal itu, saya bisa
curhat ya, saya bisa dalam tanda kutip, saya bisa deep curhat, saya bisa deep talk, betul. Itu bahasa lebih sekarang. Saya bisa deep talk dengan orang tersebut dan sekarang gantian. Saya ada adik-adik rohani atau ada teman-teman yang bisa mungkin curhat, bisa minta didoakan atau minta ya support secara moral dan emosional begitu. Dan puji Tuhan ada beberapa adik-adik yang kalau saya ketemu lagi terus saya tanya dong, update dong punya kehidupan toh, dong akan kasih, Kak Jer terima kasih banyak, Kak Jer waktu itu doakan saya sudah dapat jalan keluar begini gitu. Jadi memang ada solusi. Betul. Bukan dari saya, jelas. Seperti yang tadi kita sudah bahas di firman, itu semua dari kasih karunia lagi. Karena kadang-kadang toh Kayo, kadang-kadang waktu pas kita dengar, kita punya adik komsel misalnya, dong cerita, apa yang dong alami itu macam kayak saya punya pikiran waktu saya dengar itu kayak berat sekali gitu, macam aduh kayak dong punya permasalahan ini terlalu berat dan terlalu rumit dan terlalu kompleks seusia mereka begitu dan kayak wow ini bagaimana, karena mungkin saya juga belum pernah alami, mungkin saya juga belum pernah lalui atau belum pernah seberat dia. Jadi mungkin yang saya bisa kasih nasihat ke dia saat itu juga Roh Kudus bisa kasih hikmat atau Roh Kudus kasih kasih semacam hikmat begitu ya, marifat gitu untuk kasih tahu Jerko bicara ini, atau Roh Kudus ingatkan bagian firman Tuhan ini, atau Roh Kudus kasih tahu minta coba kau tanya dia tentang ini, tanya dia tentang ini begitu. Jadi ada hikmat atau ada marifat yang Roh Kudus kasih pada saat adik-adik rohani tersebut tanya begitu, kajiannya harus bagaimana gitu. Kakak Yola sendiri pernahkah tidak punya adik komsel atau adik rohani yang tanya atau curhat dan kira-kira kakak punya tanggapan bagaimana sama dorang? Oke, terima kasih kakak. Ya kalau saya punya beberapa di luar sana ya, adik-adik komsel, di luar komsel, bahkan saya punya murid juga begitu toh. Jadi betul-betul saya kasih waktu untuk dong gitu. Saya kasih mata, telinga, hati semua waktu itu betul-betul untuk dengar dong punya cerita tuh bagaimana begitu. Karena saya tahu sekali rasanya itu waktu saya punya cerita didengar oleh orang lain, saya tahu rasanya tuh dia punya efek tuh kena sekali gitu untuk saya. Jadi saya waktu juga mereka rasa diterima gitu. Betul, karena saya sudah rasa di mana saya diterima juga. Jadi saya mau buat itu untuk orang lain juga gitu. Betul seperti yang tadi kakak bilang tuh, kadang tuh terabutuh nasihat, bukan berarti terabutuh tapi kayak saat itu. Iya, saat itu kayak pada saat itu tolong tidak dengar saja dulu. Iya gitu. Tidak usah. Saya lagi tidak butuh nasihat, tolong. Nanti setelah ini kalau saya minta silakan kayak gitu. Tapi kalau hikmat Tuhan bilang, kayaknya kok harus bilang ini ya udah bilang begitu. Jadi betul-betul bahkan untuk waktu kakak sampai tengah malam begitu. Karena orang kalau mau datang cerita kan tidak lagi sedih saat ini kan nggak mungkin kakak nanti sebentar jam 12 aku sedih kan nggak mungkin lah ya kak. Dijadwalkan kak, saya ada jadwalnya nih kak. Jam sekian saya sedih, jam sekian saya senang itu dia mungkin kan juga. Nggak mungkin. Jadi betul-betul kalau waktu itu dong bilang kakak saya butuh kakak dan saya mau cerita langsung kayak gitu. Saat karena, itu ya? Iya karena mereka butuh sekali secara emosional, mereka pengen ungkapkan itu gitu. Jadi seperti itu kakak. Itu sering atau jarang terjadi kakak Yola? Seberapa sering? Well sebenarnya itu 1 minggu mungkin. Kalau sering banget itu bisa 5 kali. Tapi saya kadang pikir oke tunggu sambil waktu saya kasih ini dulu toh. Sapu diri saya siapkan dulu toh sapu hati. Jadi mungkin 1 minggu itu bisa 3 atau 2 orang sekarang. Kayak gitu kan. Karena memang yang kita lihat ya hari-hari ini. Anak-anak muda itu sering dapat masalah dan ketika dapat masalah coba cari jalan sendiri dan itu tidak bisa. Kebanyakan kasus itu tidak bisa. Benar, kita kadang-kadang butuh orang untuk kita cerita. Betul sekali. Kalau istilahnya orang barat bilang vent out gitu. Ceritakan dan ceritakan kita punya keluh kesah, kita punya unek-unek, apa yang tong rasakan, apa kita punya kesesakan gitu ya. Nah, kadang-kadang orang yang berusaha untuk selesaikan masalahnya sendiri. Itu seperti yang tadi kita bahas di yang bagian firman tadi. Itu dia kekurangan kapasitas untuk tampung karunia itu. Dia akan kurang, saya bisa kok sendiri, saya nggak usah kontak si ini, saya nggak usah. Memang kita nggak perlu expose di Facebook dengan panjang lebarnya, nggak perlu. Memang tidak perlu. Tapi ada orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang kita tahu, kita kenal. Ini tong punya kakak rohani nih. Ini saya bisa belajar dari dia, saya sedang belajar dari dia. Kita bisa kontak dia dan bisa tanya. Karena kita tidak akan bisa berperang
sendirian. Betul. Kita butuh kakak-kakak rohani, kita butuh orang lain, kita butuh saudara seiman untuk bisa mampukan kita melewati perjuangan iman yang kita lagi hadapi hari-hari ini. Jadi sebenarnya kita butuh kakak rohani, orang tua rohani toh yang betul-betul tong lihat dong jadi teladan bagi kita begitu. Yang bisa jadi teladan untuk kita, yang bisa invest dong punya hidup. Yang bisa invest mereka punya hidup ke kitong punya hidup, dan kitong juga pada waktunya nanti kitong juga invest kitong punya hidup ke kitong punya adik-adik yang di bawah. Rohani, betul. Apa yang tong rasa itu tong juga bagi itu ke orang lain. Gitu. Kita dimuridkan supaya kita memuridkan. Fokusnya tidak boleh di diri sendiri. Memuridkan. Ya. Kayola, saya mau tanya lagi nih. Sama si Ade mau saya tanya. Kayola, dalam Kayola punya hidup itu memang kayak mungkin dari lahir sudah Kristen, atau ada momen yang dimana Kayola betul-betul sadar memutuskan, oh saya harus terima Yesus saat ini. Itu pernah ada di posisi itu atau? Ada Kak. Saya memang dari kecil memang sok Kristen. Tapi ada momen dimana saya sadar bahwa saya terima Yesus. Jadi sebenarnya momennya waktu saya SMA kan. Saya SMA dan ya saya kepahitan sama bapak. Biasalah seorang anak, bukan biasa sih, cuman waktu itu saya kepahitan sama bapak gitu. Dan waktu itu saya ikut youth camp. Youth camp dari salah satu gereja di sana di Manado gitu. Terus waktu youth camp itu sesi hati bapak gitu. Biasa luluh di situ memang. Sudah menangis kayak bagaimana pun di situ sudah. Jadi waktu itu saya dengar bagaimana bapak terima saya, pulihkan saya, mengampuni saya. Jadi saya juga ambil momen itu untuk mengampuni saya punya bapak. Gitu. Mengampuni saya punya pokoknya sakit hati. Semua luka yang lama itu ya. Batin lah apa semua. Dan saat itu juga saya ditantang untuk terima Yesus. Gitu. Nah, waktu kakak punya momen untuk terima Yesus itu Kayol, itu Kak Kayola ada momen di mana Kayola mempertimbangkan dulu kah, atau hitung-hitung ukur kekuatan dulu, kayak ini kayaknya masa depan ikut Yesus nih senang-senang, girang-girang selalu, atau ada momen yang di mana Kak Kayola, wah ini ikut Yesus nih berarti kayaknya ada banyak harga yang harus saya bayar. Itu kira-kira gimana Kayola? Sebenarnya nih Kak, waktu pertama kali saya terima Yesus itu saya cuman pikir saya selamat, saya mau selamat, jadi saya terima dia. Jadi tidak ada pikiran untuk, saya bagaimana ya nanti ikut Yesus bayar harga. Terpikir-pikir ya? Tidak ada sama sekali, saya hanya pikir saya mau selamat, makanya saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan saya jujur selamat begitu. Saya belum mengerti tentang harga yang harus dibayar saat itu. Proses demi proses, belajar setiap hari, waktu, tahun, baru saya mengerti, oh ternyata begini ikut Yesus. Karena ikut Yesus ada harga yang harus dibayar, dan juga karena Yesus jalannya memikul salib, masing-masing kita ada salib yang harus dipikul. Dan seperti kita punya pembahasan tadi di awal waktu kita diskusi ayat firman, ada kasih karunia. Karena kalau kita sendiri yang tanggung salib atau pikul salib itu tidak akan bisa. Harga yang sedemikian banyak dan sedemikian besar itu kita tidak akan sanggup bayar dengan kita punya Tapi betul kata kosong, bisa. Karena waktu saya berpikir untuk saya bisa ya betul. Saya bisa, semakin saya pikir saya bisa, sebenarnya saya bisa. Sama sekali. Tuhan banyak sekali yang saya itu. Dengan begitu kita makin sadar bahwa saya butuh Tuhan, dan tanpa Tuhan saya punya hidup ini celaka. Ya, celakalah saya tanpa Tuhan. Jadi ya memang dalam kita punya momen itu mungkin saya mau tanya satu hal lagi nih sama Kak Kayola. Kira-kira sudah berapa banyak harga yang Kak Kayola bayar untuk ikut Tuhan Yesus? Gak, saya tahu itu dia harga berapa. Mungkin kekecewaan atau ya banyak hal lain. Coba mungkin ada berapa yang Kakak Yola bisa share untuk kita sekarang, silakan. Banyak sekali Kakak gitu untuk harga yang saya harus bayar untuk betul-betul kayak dalam keadaan kecewa, ya saya mau kecewa tapi saya diingatkan lagi, saya sudah ampuni gitu. Yesus ampuni saya, terus saya ada hak apa untuk saya harus kecewa gitu kan? Karena saya sudah diampuni, jadi saya juga mengampuni. Iya begitu, itu memang nggak enak sekali kan. Maksudnya secara normal ya manusia itu berpikir kayak, ya saya juga mau balas ya begitu. Nah, apa nih? Kayak gitu, saya mau dia rasa juga tuh rasa. Manusiawi. Sangat manusiawi. Begitu, toh. Tapi waktu saya sudah terima Yesus, saya
pernah bisa begitu. Ada mindset yang diubahkan. Ada kantong kulit baru yang harus alami itu gitu loh Kakak. Betul. Tidak kantong kulit lama lagi gitu. Jadi betul-betul perubahan demi perubahan, mindset yang berubah, pola pikir yang berubah, tindakan yang berubah gitu. Dan itu terasa mudah itu Kak. Betul. Dan itu pasti butuh waktu tahunan. Betul. Kadang tuh kayak menjadi satu orang Kakak tidak begitu. Karena begini loh Kakak, manusia orang-orang lain kok dong bisa kayak dong macam aman-aman saja hidup ya. Dong terpikul salib, dong kayak hidup fun-fun aja. Dong mau balas apa yang orang lain buat jahat ke dong, itu dong bisa ya. Dong bicara orang. Begitu sejauh sampai ada satu titik di masa pikir kayak, kenapa saya terasa sama kayak dong ya begitu. Kenapa saya juga mau kayak Tuhan gitu. Kenapa Tuhan tidak adil? Merasa kayak puas begitu loh Kakak. Tapi ternyata betul saat terima Yesus itu rasa puasnya itu berbeda dengan orang-orang yang belum terima Yesus. Betul sekali Kak Yol, saya setuju. Itu sih Kakak. Bagaimana Kakak? Kalau saya sendiri sih memang saya memang dari kecil saya dibesarkan dalam keluarga Kristen juga. Tapi ada satu momen waktu saya SMP itu ada satu kegiatan begitu ya kayak KKR anak-anak muda, pelajar. Di situ ditantang. Anak-anak setelah kita dengar firman, setelah kita dengar firman, kita ditantang untuk mau terima Yesus atau tidak begitu. Dan saya ingat saya masih kelas 1 atau kelas 2 SMP, saya maju ke altar, saya maju ke mimbar dengan beberapa belas atau beberapa puluh anak lain gitu ya, dengan mata bersimbah air mata. Waktu Kakak maju itu memang dorongan dari Kakak? Dorongan sendiri. Karena saya dari lahir kayaknya, dari lahir saya ini introvert. Saya lahir saja subuh, waktu orang lain nggak ada ya kan. Jadi saya memang sudah dari lama tuh introvert yang memang betul-betul kalau bukan karena dorongan Roh Kudus saya nggak mau maju ke depan, saya terlalu malu. Jadi betul-betul pekerjaan. Itu pekerjaan Roh Kudus dan saya maju sudah dengan bilangnya tuh masa bodoh begitu. Terserah orang lain mau bilang apa, pokoknya saya maju karena saya tahu Yesus yang dikabarkan oleh hamba Tuhan itu saya punya Tuhan. Gitu. Jadi waktu saya terima itu memang seperti yang Kakak Yola tadi bilang, tidak ada pikiran atau bayangan apa ya harga yang harus dibayar ke depan gitu. Memang tidak ada pikiran sama sekali, tapi itu bayangkan sekarang sudah umur 30 sekian. Wow. Sekarang sudah umur 30 sekian dan itu dari waktu masih kelas 1 atau kelas 2 SMP. Jadi rentang waktu yang sudah cukup panjang, kenal Tuhan dan ternyata ada harga yang harus dibayar. Ditinggalkan teman, dibully karena saya percaya Tuhan Yesus, dibully karena keyakinan kepada Tuhan Yesus dan lain-lain. Ada banyak sekali hal-hal yang saya harus bayar melalui penderitaan atau kekecewaan yang membuat saya mengerti, ternyata ini salib yang begitu besar ya untuk ukuran saya secara manusia. Cuma saya lihat kalau nonton lagi kayak film-film kayak Passion gitu ya. Film-film yang memang kasih tunjuk sebagian dari apa yang Tuhan Yesus derita saat itu. Saya lihat tidak sebanding sebenarnya. Apa yang Yesus sudah tanggung untuk saya dan apa yang bisa saya lakukan yang jadi bagian saya untuk meresponi apa yang Yesus sudah lakukan. Bukan berarti dengan saya melakukan itu saya jadi layak, bukan. Saya dilayakkan bukan karena apa yang saya lakukan. Saya dilayakkan karena apa yang Yesus sudah lakukan buat saya. Sama sekali semuanya itu hanya karena Tuhan Yesus. Dan ya harga yang saya sudah bayar mungkin ditinggalkan teman, tidak dipercayai untuk beberapa hal karena dia orang Kristen tidak usah kasih ke dia. Ya mungkin hal-hal itu yang mengecewakan dan ditinggalkan oleh orang-orang. Kakak ini enak, terima kasih Kakak sudah share. Ini anak muda yang banyak dong alami. Betul. Waktu dulu terima Yesus itu banyak sekali dong dapat bully rohani sekali. Suci sekali. Pernah dengar itu? Iya, itu sudah. Siapa sekali macam kok terlalu apa sekali. Itu hari-hari juga dapat. Maksudnya bukan dari kalangan yang tidak sama-sama Kristen ya, bahkan dari yang sama-sama Kristen waktu saya masih sekolah di Jakarta. Kebanyakan tuh teman-teman yang memang bukan Kristen lah, tapi teman-teman Kristen sendiri banyak yang kayak suka bilang, dia ini macam terlalu apa sekali begitu. Itu sering sekali. Ini macam terlalu kudus, muka skala siapa gitu toh. Nah, tapi ya itulah termasuk ke salah satu harga yang harus kita bayar gitu. Dan kalau kita membandingkan dengan apa yang Yesus sudah lakukan buat kita, tidak ada bandingannya sama sekali. Dan itu hanya respon kita menyatakan, Tuhan, ini saya punya cinta, ini saya punya kasih, saya punya respon dengan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk saya hidup. Satu orang-orang sering
Ibu pendeta, aduh, maafin, Mama pendeta, aduh terenak sekali. Cuma ketidaknyamanan itulah yang jadi kita punya bagian. Karena kita punya perjuangan melawan dosa belum sampai mencucurkan darah. Di Ibrani. Ya ternyata dibully seperti itu adalah salah satu harga yang harus dibayar juga ya. Betul. Terima kasih ya Kak. Oke Kak Jer, saya mau tanya lagi nih. Boleh. Dalam kakak punya hidup ini toh, apakah ada penderitaan yang kakak alami, terus waktu alami penderitaan yang sulit itu kakak menyerah kah, tidak kah, bagaimana? Mungkin kalau penderitaan yang saya alami tidak dari luar justru, penderitaan yang saya alami justru ada di dalam. Ini kita kayak agak deep talk. Jadi penderitaan yang saya alami justru mungkin datangnya dari dalam. Jadi saya ini orangnya cepat sekali overthinking, Kayol. To be honest, asik, to be honest. Jadi saya ini sebenarnya orang yang cepat overthinking begitu, cepat takut, cepat paranoid, dan itu kadang-kadang yang jadi penghalang untuk saya punya pelayanan, untuk saya punya pekerjaan juga mungkin. Nah jadi memang topik yang penderitaan yang saya alami memang mungkin tidak berasal dari luar, tapi dari saya punya dalam pikiran sendiri, dan itu yang kadang-kadang menyita saya punya perhatian, menyita saya punya waktu, sampai memang ada kadang-kadang momen-momen di mana saya rasa putus asa begitu. Wow. Dan pertanyaan ini muncul lagi, pertanyaan ini keluar lagi. Apakah saya mau menabur hal yang baik? Atau saya mau menyerah? Apakah saya mau tetap invest saya punya hidup di orang-orang yang Tuhan percayakan dalam saya punya hidup? Atau saya mau menyerah? Atau saya mau kabur? Atau saya mau escape? Atau saya mau, ini bukan masalah healing yang mungkin 3 hari atau 1 minggu ke tempat mana terus balik lagi, bukan. Tapi kayak totally pergi gitu ke tempat lain. Tidak. Tapi disitulah ketika saya ada di posisi di mana saya mungkin di persimpangan jalan antara saya harus memilih apakah mau pilih yang Tuhan sudah pilihkan buat saya atau saya punya pengetahuan sendiri atau saya punya pemikiran sendiri. Di situ saya memang hal yang membantu saya adalah firman Tuhan yang saya dengar tiap minggu, atau firman Tuhan yang saya dapat di Komsel, atau firman Tuhan yang mungkin khotbah-khotbah yang saya terima mungkin saya lihat di Instagram, di sosial media. Hal-hal itu, atau juga lagu-lagu pujian yang saya dengar bahwa Tuhan Yesus tidak pernah jauh, bahwa Tuhan Yesus selalu dekat, dan hal-hal itu yang membuat saya ingat lagi Yesus sudah tanggung hal yang sangat berat bagi saya, hal yang saya tidak akan bisa tanggung sendiri. Yesus sudah tanggung semua, Yesus sudah ambil bagian yang paling buruk untuk saya bisa nikmati yang terbaik, dan saya bisa lakukan yang terbaik, untuk saya bisa berusaha terus yang terbaik. Dan memang justru momen-momen seperti itulah yang saya juga sering dengar banyak khotbah yang bilang waktu kitong sudah bisa lalu kitong punya masa-masa paling gelap, dan kitong saksikan itu ke orang lain, waktu kitong share itu ke orang lain, itu bisa jadi pertolongan, itu bisa jadi bantuan untuk orang lain, bisa keluar juga dari dong punya masa-masa gelap. Jadi justru ketika kitong keluar dari masa yang gelap itu, kitong bisa lihat ke belakang, kita bisa bersyukur akhirnya bahwa Tuhan sudah mampukan saya, Tuhan mampukan saya keluar dari masa itu untuk saya bisa jadi berkat untuk orang lain. Kayak gitu. Kalau Kayola sendiri, Kayola tuh bagaimana? Kira-kira adakah tidak penderitaan yang hari-hari ini mungkin Kayola sedang alami, dan apa yang membuat Kayola bisa keluar dari penderitaan tersebut? Atau mungkin bukan keluar, bertahan dalam hal yang mungkin kurang menyenangkan, kurang nyaman itu. Oke, thank you Kak. Dari saya, kalau kakak dari dalam, saya dari luar. Oke. Kalau kakak overthinking, saya sebaliknya kayak gitu. Jadi tantangan yang saya dapat atau penderitaan itu, kesulitan itu saya dapat banyak sekali dari orang-orang luar, orang-orang terdekat. Oke. Mengerti. Orang-orang terdekat ini jadi gimana ya, buat saya tuh pikir kayak dalam Tuhan begini sekali, begitu. Ikut Tuhan begini sekali, maksudnya saya di dalam Tuhan, saya belajar tentang Tuhan, saya pikir begini gitu. Di dalam Tuhan tuh harus begini. Tapi kenapa ya orang-orang di sekitar kitong ini kayak bikin kitong makin gitu. Jadi betul-betul tantangan terberat saya itu sebenarnya orang-orang di sekitar saya, orang-orang terdekat gitu. Sampai ada satu sisi di mana tuh Kak, saya tuh kayak, duh Tuhan ambil saya sudah Kak gitu. Jujur kata to be honest lagi gitu. Saya pernah bicara ke Tuhan, datang yang kedua kalinya itu kapan cepat sih? Cepat datang sudah. Gitu.
Saya hampir beberapa kali itu bilang begitu Kak Jar, untuk Tuhan datang sudah saya setelah mau rasa ini gitu, saya setelah mau rasa menderita ini, saya setelah mau salib itu ya, sebegitu berat dan sebegitu saya tersanggup Tuhan, saya tersanggup. Jadi Tuhan datang sudah kayak gitu. Tapi setelah saya bilang begitu, saya pikir lagi, ya Yola gitu. Kenapa cepat menyerah begitu Kak, gitu kan. Belum waktunya Tuhan untuk kau pergi dari dunia ini gitu. Tuhan masih mau pakai kau Yola kayak gitu. Jadi saya pakai momen itu untuk betul-betul kasih ingat saya kalau ya ini salib yang saya harus pikul. Inilah gitu. Bagian kita sebagai murid Kristus. Bagian kita sebagai pengikut Kristus. Karena Tuhan Yesus saja sudah pikul salib itu. Dan kita sebagai murid-murid Kristus, kita juga masing-masing punya salib yang kita pikul. Betul sekali. Jadi ya bagaimana saya pikir untuk menyerah itu hanya bilang Tuhan datang sudah. Terasa nggak begitu, saya hanya sampai di situ. Tapi saya tidak dengan tindakan oke saya menyerah, tidak. Hanya saya punya pikiran begitu. Tapi setelah itu saya semangat lagi, betul-betul saya rasakan bagaimana Tuhan tuh kasih saya kekuatan baru gitu kan, semangat baru. Seperti yang tadi Kak Jar bilang, firman Tuhan kayak gitu kan, puji-pujian gitu. Dan pastinya orang tua rohani, kakak rohani yang kasih support lagi datang ke tong dan dong doakan tong kayak gitu, doakan saya. Itu saya rasa sekali bagaimana spirit yang dari Tuhan itu kasih karunia Tuhan itu mengalir atas saya dan bilang Yola kau berharga, kau spesial, kau istimewa dan sebagainya itu. Begitu sih Kakak. Balik lagi mungkin yang ke tadi yang kita bilang itu, bahwa waktu kita mau tampung kasih karunia Tuhan itu kita butuh kapasitas hati. Betul. Hati yang mau dengan rendah hati terima masukan dari orang. Betul. Terima input dari orang, terima saran dari kita punya orang tua rohani. Dari kita punya saudara-saudari rohani. Makanya itu memang pentingnya kita punya komunitas. Itu pentingnya kita punya orang yang kalau di dalam kita punya bahasa hari-hari ya di sosial media, kita punya circle yang positif. Kita punya circle yang terutama takut akan Tuhan. Kita punya circle yang memang mereka bisa jadi support system yang baik untuk kita. Untuk kita punya perjalanan, waktu kita jalan dengan Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa ikut Tuhan tidak selalu senang yang seperti gambarannya orang dunia. Mobil baru, barang-barang baru, atau terkenal Tidak selalu begitu. Yesus yang baik begitu saja udah pas salib. Ya kan? Kita punya Tuhan yang sudah baiknya sempurna aja. Dia dapat salib. Iya, apalagi kita. Ya sudah pasti kita juga harus. Jadi pasti ada penderitaan yang kita akan alami, akan lalui. Dan itu berarti bahwa kita memang butuh sesama. Betul. Kita butuh teman sekomunitas. Kita butuh orang tua rohani. Kita butuh tempat di mana kita bisa tertanam. Dan kita bisa bertumbuh, bisa terima firman dengan baik, dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya jadi orang yang mendengarkan saja. Jadi Kak Jar, penderitaan di dalam Tuhan itu normal toh? Normal, sama sekali normal. Jangan anggap, aduh saya menderita karena saya ikut Tuhan, saya salah di mana ya, saya kurang apa ya. Tidak, Tuhan sudah lakukan semua. Yesus di atas kayu salib sudah bilang, sudah selesai. Sudah selesai. Jadi kita tinggal bersandar kepada apa yang Yesus sudah lakukan ke saya, bukan apa yang belum saya lakukan buat Tuhan Yesus. Bukan itu, tapi Yesus sudah lakukan semua buat saya. Saya tinggal lakukan ini sebagai saya punya respon. Sebagai saya punya bagian. Masih ada pertanyaan lagi nih Kak Yola sebenarnya. Saya masih ada 2 pertanyaan lagi nih untuk Kak Yola. Yang pertama, dari kita punya diskusi ini, dari kita punya pembahasan ini, hal apa yang Kak Yola, pesan apa yang Kak Yola mau bawa pulang? Kemudian yang kedua, kira-kira mau bagikan pesan itu ke siapa? Silakan. Pertanyaan bagus. Oke. Yang pertama, poin penting yang saya dapat dari firman ini adalah saya dimuridkan untuk memuridkan orang lain. Kayak bagaimana tuh maksudnya? Saya kan murid Yesus, sudah pasti saya harus punya murid juga. Gitu. Jadi apa yang saya dapat dari Tuhan, saya bagi ke orang lain. Gitu. Itu dia. Saya dimuridkan oleh Yesus, jadi saya harus memuridkan orang lain. Atau saya dimuridkan oleh saya punya orang tua rohani, kakak rohani, dan juga saya sebagai murid, saya juga memuridkan yang lain. Gitu Kakak. Poin yang menarik itu, kira-kira hal tersebut Kakak Yola mau share ke siapa? Kakak Yola mau bagikan ke siapa begitu? Menarik. Sudah pasti saya akan share ini ke saya punya teman-teman komsel yang tong belum komsel, saya akan share ke dong. Kemudian dengan saya punya teman-teman yang lain juga. Dan sudah pasti biasanya ini saya punya prinsip ya Kakak. Saya akan share ke orang yang saya terkenal.
Oh wow. Iya, jadi saya jadikan itu saya punya prinsip kalau saya ketemu dengan siapa saja di luar sana, saya coba untuk sharingkan hal yang saya sudah dapat ini ke dong. Nice. Ya. Bagaimana kalau kakak? Oke, kalau saya yang benang merah mungkin yang saya ambil dari kita punya pembahasan dari tadi baca firman dan juga diskusi, pertanyaan-pertanyaan. Mungkin yang saya ambil atau yang saya tarik itu adalah bahwa kita tidak bisa jalani hidup ini sendiri. Kita tidak bisa jalani hidup ini tanpa komunitas, tanpa orang-orang yang bisa jadi support system kita. Karena pasti tidak mungkin tidak. Ikut Kristus itu pasti ada harga yang harus kita bayar. Ikut Kristus itu pasti ada penderitaan yang kita akan alami. Dan waktu kita mau jalani penderitaan itu, dan penderitaan itu seringkali kita alami sendirian. Dan ketika kita ngerasa sendirian, sangat bahaya sekali kalau kita terjebak dalam rasa kesendirian itu. Kalau kita ngerasa kita tidak punya siapa-siapa untuk kita mungkin minta didoakan, minta doakan kita, atau waktu kita minta mungkin nasihat atau apa. Bahaya sekali waktu kita terjebak dalam kita punya rasa kesendirian itu. Sangat penting waktu kita ikut Tuhan Yesus. Yesus aja punya 12 murid. Dan murid itu walaupun dong baku ribut ya, tapi dong baku topang. Tapi dong baku saling menguatkan satu sama lain. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul. Waktu Yesus sudah terangkat ke surga dan Yesus sudah curahkan Roh Kudus, murid-murid mereka saling topang satu dengan yang lain. Nah itu kita juga bisa lihat. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi anak-anak zaman sekarang, kita yang ikut Tuhan di masa yang begitu banyak kesulitan dan kesusahan ini, kita tidak bisa jalani semua sendiri. Kita butuh teman, kita butuh komunitas, kita butuh orang tua rohani, kita butuh kakak-kakak rohani. Dan di dalam waktunya, kita juga harus rela bagikan apa yang kita punya ini. Kita punya orang-orang yang di bawah kita. Adik rohani atau bahkan anak rohani. Gitu. Jadi mungkin hal yang saya bisa tangkap atau yang saya bisa ambil ya dalam kita punya pembahasan saat ini adalah ya kita perlu komunitas. Kita perlu komunitas. Dan pertanyaan kedua tadi, saya mau bagikan dengan siapa? Saya mau share dengan siapa? Saya akan share dengan saya punya adik-adik di komunitas. Mereka yang mungkin rasa sudah mulai undur begitu dari komunitas. Sebenarnya ketika kita gabung di komunitas itu bukan ada keuntungan salah satu pihak di situ. Sebenarnya. Jadi mungkin saya datang ke sini nanti supaya kakak ini bisa begini. Sebenarnya tidak juga. Sama sekali tidak bahkan. Kita datang ke komunitas untuk kita bisa saling dikuatkan, untuk kita bisa baku pantau. Apa yang kau sudah lakukan gitu. Apa yang kau sudah apakah kau minggu ini ada jatuh kah, atau kau minggu ini ada kejatuhan atau ada masalah apa yang kita bisa doakan dan kita bisa baku topang, kita bisa sama-sama maju di dalam Tuhan. Karena balik lagi ke apa yang tadi saya sudah tangkap dari kita punya diskusi di saat ini adalah kita tidak bisa jalani hidup ini sendiri, kita butuh komunitas. Dan saya akan bagikan ini ke saya punya adik-adik di komunitas, kepada saya punya adik-adik kandung juga, saya punya adik-adik kandung juga cukup banyak. Dan saya bisa share ke adik-adik baik di Komsel maupun adik-adik kandung di rumah bahwa ikut Tuhan Yesus tidak selalu hahihi, kadang kadang nangis, kadang ada kekecewaan ya, kadang ada kekecewaan. Dan justru di saat kita rasa kekecewaan itu, justru ketika kita rasakan hal yang pahit atau hal yang tidak menyenangkan itu, di situ ada saudara-saudara kita yang standby. Untuk kita bisa saling kasih kekuatan, untuk kita bisa saling meneguhkan satu sama lain. Ada kecewa, ada Tuhan. Ya. Di mana ada kekecewaan, di situ kadang-kadang kita dikasih kesempatan untuk mengalami Tuhan dalam kekecewaan. Sebenarnya. Kita dikasih kesempatan untuk kita bisa alami kebaikan dan kasih Tuhan dalam kekecewaan. Terima kasih Kakak. Makasih juga Kakak Yola, sharingnya luar biasa sekali di sore hari ini. Sangat berkati sekali. Oke guys, terima kasih karena sudah singgah di Kitong Pondok Podcast. Ingat, setiap pesan firman Tuhan yang kamu sudah terima, jangan tertinggal di kamu sendiri saja. Share, bagikan ke siapapun yang kamu kenal. Ke grup Komsel, ke grup keluarga, share dengan tete nenek dorang, om tante dong. Share semua supaya makin banyak orang yang diberkati dengan firman Tuhan yang kita sudah share hari ini. Oke, terus kalau kamu ada pergumulan doa atau kamu mau deep talk begitu toh, kamu tinggal tulis di kolom komentar sini supaya Tong bisa bahas di sesi selanjutnya. Yoi, sampai ketemu lagi di Pondok Podcast selanjutnya.